Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari perwakilan kelompok 5 Epidemiologi Kesehatan Lingkungan IKM Unima semester 5 akan mempresentasikan hasil pembahasan kami dengan topik serangga dan binatang pengganggu. Dan untuk pemaparan materi akan diwakilkan oleh 3 orang, yaitu yang pertama ada Novita Tirodatu, kedua Mary Makaraung, dan yang ketiga Naomi Nababan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Novita Tirodatu, NIM 19704001. Menurut para ahli pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit atau pengganggu, menurut pasal 1 ayat 3, bahwa pengendalian adalah upaya untuk mengurangi atau melenyapkan faktor resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit adalah upaya untuk mengurangi atau melenyapkan vektor dan binatang pembawa penyakit atau pengganggu sebagai faktor risiko penyakit dan gangguan kesehatan atau gangguan lainnya yang merugikan manusia karena serangan berupa gigitan, sengatan, atau kerusakan harta benda. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit atau pengganggu pada Peraturan Menteri Kesehatan sebelumnya atau PMK nomor 374 Menkes per 3 tahun 2010 tentang pengendalian vektor adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi vektor serendah mungkin sehingga vektor di suatu wilayah atau menghindari kontak masyarakat dengan vektor sehingga penularan penyakit tular vektor dapat dicegah. Jadi, pada dasarnya pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit atau pengganggu untuk memutuskan rantai penularan antara sumber penyakit dan gangguan manusia atau pencegah tertularnya suatu penyakit menular kepada manusia melalui peranan vektor penyakit. Menurut Komaira tahun 2010, sekitar 10 juta spesies serangga yang hidup di dunia dan telah teridentifikasi 1 juta spesies. 1 juta spesies tersebut terdiri dari beberapa spesies serangga yang juga merupakan vektor pembawa suatu penyakit. Salah satu dari vektor tersebut adalah kecoa yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kesehatan manusia. Sesuai yang dikemukakan oleh Amelia dan Idam tahun 2010 bahwa kecoa menyebarkan berbagai penyakit, menimbulkan alergi serta mengotori dinding buku dan perkakas rumah tangga. Kecoa juga dapat memindahkan beberapa mikroorganisme patogen antara lain Streptococcus, Salmonella dan lain-lain, sehingga mereka berperan dalam penyakit tifus, disenteri, diare, kolera, virus hepatitis, dan polio pada anak. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Kristi Makaraung, NIM 19704097 dari perwakilan kelompok 5 Epidemiologi Kesehatan Lingkungan IKM Unima semester 5. Pada saat ini saya akan memaparkan tentang materi vektor dan binatang pembawa penyakit. Penyakit tular vektor dan zoonotik merupakan penyakit menular melalui vektor dan binatang pembawa penyakit, antara lain adalah malaria, demam berdarah, chikungunya, pes, dan lain-lain. Penyakit tersebut hingga kini masih menjadi masalah kesehatan dan banyak ditemukan di masyarakat dengan angka kesakitan dan kematian yang cukup tinggi, serta berpotensi menimbulkan kejadian luar biasa atau wabah, serta memberikan dampak kerugian ekonomi bagi masyarakat. Vektor adalah arthropoda yang dapat menularkan, memindahkan, atau menjadi sumber penular penyakit. Binatang pembawa penyakit adalah binatang selain arthropoda yang dapat menularkan, memindahkan, atau menjadi sumber penularan penyakit. Vektor dan binatang pembawa penyakit Indonesia telah teridentifikasi terutama terkait dengan penyakit menular tropis atau tropical disease, baik yang endemis
maupun penyakit menular berpotensi wabah. Beberapa faktor dan binatang pembawa penyakit yang ada antara lain yang pertama adalah nyamuk. Nyamuk merupakan serangga kecil dan ramping yang tubuhnya terdiri 3 bagian terpisah, yaitu kepala caput, dada toraks, dan yang ketiga abdomen. Nyamuk mengisap darah manusia dan dalam perilakunya tersebut dapat menyebabkan penularan berbagai penyakit, antara lain adalah malaria, demam berdarah, dan chikungunya. Yang kedua adalah lalat. Lalat termasuk ke dalam kelas serangga, mempunyai 2 sayap, merupakan kelompok serangga pengganggu dan sekaligus sebagai serangga penular penyakit. Karena memasuki kehidupan manusia dengan cara menghinggapi makanan, minuman, dan lain-lain. Beberapa bakteri yang sering dibawa oleh lalat dan patut untuk diwaspadai adalah Salmonella typhosa species dan E. coli Shigella dysentery. Badan Kesehatan Dunia atau WHO juga menyatakan bahwa ada banyak penyakit yang disebabkan oleh makanan yang dihinggapi lalat, seperti disentri, diare, demam tifoid, kolera, infeksi mata, dan infeksi kulit. Yang ketiga adalah kecoa. Sebagai faktor mekanik bagi beberapa mikroorganisme patogen, sebagai inang perantara bagi beberapa spesies cacing. Penyakit yang ditularkan oleh kecoa dapat menyebabkan timbulnya reaksi-reaksi alergi, seperti dermatitis, salmonella, dan lain-lain. Kecoa berperan dalam penyebaran beberapa penyakit, antara lain adalah disentri, diare, kolera, virus hepatitis A, dan polio pada anak-anak. Yang keempat adalah pinjal. Pinjal termasuk dalam kelas insekta. Pinjal bertelur kurang lebih 300-400 butir selama hidupnya. Pinjal betina meletakkan telurnya di antara rambut maupun di sarang tikus. Pes atau sampar adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Yersinia pestis. Seseorang dapat terkena penyakit ini jika digigit pinjal atau sejenis serangga yang terpapar bakteri Y. pestis setelah serangga tersebut menggigit hewan yang telah terinfeksi. Yang kelima adalah tikus. Tikus termasuk binatang nokturnal yang aktif keluar pada malam hari untuk mencari makanan. Tikus dikenal sebagai binatang kosmopolitan, yaitu menempati hampir semua habitat. Beberapa penyakit yang ditularkan oleh tikus antara lain adalah hantavirus pulmonari syndrome, hemorrhagic fever, penyakit pes, dan lain-lain sebagainya. Itulah hasil pemaparan materi saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Naomi Cisiara Tanah Beban dengan NIM 190404013 dari kelas A. Pencegahan dan pengendalian. Upaya penanggulangan penyakit tular vektor dan zoonotik selain dengan pengobatan terhadap penderita, juga dilakukan upaya pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, termasuk upaya mencegah kontak secara langsung maupun tidak langsung dengan vektor dan binatang pembawa penyakit, untuk mencegah penularan penyakit menular baik yang endemis maupun penyakit baru atau emerging. Upaya penanggulangan penyakit tular vektor dan zoonotik yang efektif yaitu dengan cara pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi vektor dan binatang pembawa penyakit serendah mungkin, sehingga keberadaannya tidak lagi berisiko untuk terjadinya penularan penyakit di suatu wilayah. Strategi pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit secara garis besar meliputi pengamatan, penyelidikan, menentukan metode pengendalian, serta monitoring dan evaluasi. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, ada 6 pengendalian yang harus dilakukan dengan cara pengamatan biologi secara rutin untuk pemantauan wilayah los tempat, yaitu yang pertama kegiatan siklus hidup, yang kedua morfologi, yang ketiga anatomi, yang keempat perilaku, yang kelima kepadatan, yang keenam habitat perkembangbiakan serta musuh alami vektor dan binatang pembawa penyakit. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dengan metode fisik,
biologi, kimia, dan pengelolaan lingkungan. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dengan metode ini antara lain pemasangan perangkap, membasmi dengan bahan kimia, pengelolaan lingkungan yang baik, dan lain sebagainya. Pengendalian terpadu terhadap vektor dan binatang pembawa penyakit merupakan pendekatan yang menggunakan kombinasi beberapa metode pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit yang dilakukan berdasarkan asas keamanan, rasionalitas, dan efektivitas serta mempertimbangkan kelestarian dan keberhasilannya. Terima kasih. Baiklah, saat ini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang terakhir, yaitu tentang mengkomparasi pembahasan yang ada dengan beberapa penelitian. Yang pertama, menurut jurnal penelitian dari Lulu Susanti dan Hasan Boesri yang dilakukan pada rumah tangga, didapati bahwa selama ini yang dilakukan untuk pengendalian serangga vektor penyakit dengan cara penyemprotan dengan sistem ultra low volume atau pengabutan, thermal fogging atau pengasapan, dan indoor residual spraying atau penyemprotan dinding rumah, tetapi cara ini masih dianggap belum memberikan hasil yang memuaskan dan belum praktis dalam pelaksanaannya. Maka setiap tahun selalu mencari inovasi-inovasi baru dalam pengendalian serangga penular penyakit. Dan telah ditemukan produk baru, yaitu insektisida Protovac 3,8 PL atau bahan aktif Alterin 3,8 WW. Yang kedua, menurut penelitian dari Noer Indah Asia, dalam penelitiannya yang dilakukan di salah satu rumah sakit, didapati bahwa salah satu habitat lalat yang cukup banyak adalah di tempat pembuangan sampah. Menurut Trisna Aditya BC, Sukiran Al-Jauri, dan Suparlan 2015, jenis sampah yang menyebabkan kepadatan lalat yaitu sampah basah. Banyaknya lalat yang ditemukan di sekitaran TPS rumah sakit dikarenakan sampah yang berada di TPS tersebut. Meskipun kondisi sanitasi rumah sakit dikategorikan baik, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Komponen penilaian atau pengendalian mengenai bebasnya gangguan vektor di dalam rumah sakit sudah dilaksanakan oleh pihak rumah sakit, akan tetapi untuk sekitaran rumah sakit belum terjamin. Berkaitan dengan hasil dan observasi penyebab kepadatan lalat di rumah sakit tersebut akibat timbulnya sampah di sekitar TPS, karena kondisi TPS tersebut tidak memiliki bak kontainer sampah untuk menampung sampah-sampah tersebut. Adapun kesimpulan materi kami yaitu vektor dan binatang pembawa penyakit atau pengganggu sebagai faktor risiko penyakit dan atau gangguan kesehatan atau gangguan lainnya yang merugikan manusia. Karena serangan berupa gigitan atau sengatan atau kerusakan harta benda. Beberapa vektor dan binatang pembawa penyakit yang diketahui antara lain nyamuk, lalat, kecoa, pinja, dan tikus. Pengendalian vektor dapat dilakukan dengan cara pengamatan bioekologi yang dilakukan secara rutin untuk penemuan suatu wilayah setempat. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dengan metode fisik, biologi, kimia, dan pengelolaan lingkungan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada tutur kata kami yang salah, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.